Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Frank Kutauruk. Pemilihan presiden di tahun 2024 memang sangat panas isunya, dimana memang di tahun 2024 ini petahana ataupun Presiden Joko Widodo tidak mungkin bisa lagi untuk mencalonkan diri sebagai presiden, sehingga memang banyak para tokoh ataupun orang-orang yang ingin berniat maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden ini membuat suatu gerakan-gerakan yang ingin mencuri perhatian masyarakat. Dan di sini saya ingin membahas mengenai pernyataan dari Anies Baswedan yang baru-baru ini viral ya, di mana dia membahas mengenai isu intoleran dan apabila katanya dia menjadi presiden nantinya, dia akan menindak para orang-orang yang intoleran ini. Kita lihat seperti yang di video satu ini. Di sini dia ada menyatakan suatu tindakan dia apabila menjadi presiden nantinya untuk menindak para kaum intoleran ini. Manusia intoleran, manusia yang memiliki kekerasan akan selalu ada. Pilihan kita adalah mendiamkan mereka atau menindak mereka. Dan jika saya presiden, saya akan menindak dengan amat tegas, amat keras. Di dalam video tadi, Anies Baswedan mengatakan bahwasanya ada dua pilihan terhadap manusia-manusia intoleran ini. Dia mengatakan bahwasanya apabila dia menjadi presiden, maka dirinya akan menindak secara tegas, secara keras manusia-manusia intoleran ini. Dan itu memang hanya menurut Anies. Menurut saya sendiri, melakukan tindakan keras terhadap manusia-manusia intoleran ini tidak akan mungkin bisa dilakukan Anies Baswedan. Karena apa? Memang Anies Baswedan ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya dia ini sebenarnya didukung oleh manusia-manusia intoleran itu sendiri. Pada Pilkada DKI Jakarta, dia itu didukung ormas terlarang seperti FPI. Meskipun waktu itu belum terlarang ya kan. Baru ormas HTI, simpatisannya. Itulah pendukung-pendukung Anies Baswedan ini, sehingga apa yang dikatakannya itu untuk menindak keras kaum intoleran ini tidak akan mungkin bisa dilakukan. Sebab apabila nantinya dia terpilih menjadi presiden pun nanti, dia pastinya akan didukung barisan-barisan orang yang sakit hati terhadap pemerintah selama ini, orang yang selalu intoleran selama ini, seperti simpatisan FPI. Itu hanya ormasnya saja dibubarkan pemerintah saat ini. Tetapi para simpatisannya, otak-otaknya, aktor-aktor intelektualnya selalu masih ada, dan itu masih di barisan Anies Baswedan. Sehingga memang apa yang dikatakan Anies Baswedan ini untuk menindak keras kaum intoleran tidak akan mungkin. Jangan-jangan nantinya kaum intoleran ini semakin besar dan semakin menjadi-jadi apabila Anies Baswedan menjadi presiden di tahun 2024. Sehingga apa yang dikatakan itu hanya stigma, menurut saya stigma dia sendiri untuk membersihkan dirinya terhadap rekam jejak digital dia selama ini waktu pemilihan Gubernur DKI Jakarta di tahun 2017, di mana banyak simpatisan dia yang intoleran, mulai tidak menyolatkan mayat dan lain-lain sebagainya yang dilakukan para pendukungnya. Inilah yang selama ini dilakukan para pendukung Anies Baswedan, sehingga memang dirinya ini erat kaitannya dengan isu agama, isu syara, isu intoleran. Sehingga memang dia mencoba ingin membersihkan dirinya melalui membuat pernyataan untuk menindak keras kaum intoleran. Ini tidak akan mungkin bisa dilakukan Anies Baswedan. Sehingga memang Anies Baswedan itu merupakan orang yang menerima dukungan siapapun bagi menguntungkan dirinya, termasuk dukungan dari kaum intoleran ini. Apabila didukung kaum intoleran, apakah Anies Baswedan tidak akan berhutang budi? Apakah masih ingin menindak tegas? Saya rasa tidak. Maka akan diam-diamkan aja. FPI saja yang sudah dibubarkan pemerintah sebagai organisasi masyarakat, ya memang karena dibubarkan, FPI itu tidak sesuai lagi dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, dan memang prinsipnya sudah tidak sesuai lagi dengan Pancasila. Itu masih berada di barisan Anies Baswedan, pendukung Anies Baswedan.
Dan ini masih pendukung dia nantinya di Pilpres tahun 2024. Sehingga memang apa yang dikatakan Anies Baswedan itu sulit untuk diwujudkan. Karena memang barisan pendukung Anies Baswedan ya kaum intoleran ini, ormas-ormas terlarang ini. Itulah barisan pendukung dia paling banyak. Yang masih menang sendiri, paling agamis, yang selalu seakan-akan dialah pemegang kunci surga. Itulah selalu pendukung Anies Baswedan. Sehingga memang apa yang dikatakannya sulit. Untuk itu memang untuk memilih presiden nantinya di tahun 2024, marilah kita lihat siapapun nanti kandidat calon yang ingin calon presiden di tahun 2024. Kita lihat rekam jejaknya bagaimana, apa yang telah diperbuat, apa yang bisa dilakukan nantinya bagi bangsa dan rakyat Indonesia ini. Tidak asal memilih. Dari video tadi, dari pernyataan Anies Baswedan ini, kita bisa melihat bahwasanya dirinya ini sangat ambisius menjadi presiden. Dia ingin membersihkan jejak digital dia yang buruk dengan melakukan pembahasan menindak para kaum intoleran, manusia-manusia intoleran. Itu tidak akan mungkin bisa dilakukan. Karena memang dia selama ini didukung oleh kaum ataupun manusia-manusia yang intoleran. Mulai dari ormas terlarang seperti FPI, ormas terlarang seperti HTI, simpatisannya. Itulah dibalik dukungan Anies Baswedan selama ini, manusia yang mendukung Anies Baswedan selama ini. Kaum yang merasa dirinya paling benar, paling agamis. Sehingga apabila dia ingin menyuarakan, menindak, apabila nantinya dia jadi presiden, menindak keras kaum intoleran, itu tidak akan mungkin bisa. Karena Anies Baswedan akan berutang budi terhadap orang-orang ini yang mendukung dia dan memenangkan dia nantinya menjadi presiden. Itu hanya membersihkan nama dirinya aja, membersihkan nama dia dari rekam jejak digital yang buruk waktu Pilkada DKI Jakarta di tahun 2017. Sehingga memang apabila nantinya di pemilihan presiden di tahun 2024, mari kita lihat sama-sama siapa isu agama yang menggunakan isu agama, isu sara, isu intoleran, sehingga tidak perlu untuk didukung. Tidak usah didukung, karena ini akan bisa memecah belah bangsa Indonesia, menumbuhkan kaum intoleran semakin besar, dan ini tidak ada gunanya. Demikian saya ucapkan terima kasih.